Hai, ini podcast Papa Chess episode 4. Ada seorang pria Inggris yang dikenal banyak orang karena menjadi seorang pahlawan bagi orang Yahudi ketika masa pembantaian kaum Yahudi pada zaman Nazi. Namanya adalah Nicholas Winton. Pada tahun 1938 ketika peristiwa Kristallnacht terjadi, Nicholas sedang bermain ski di Swiss. Pada malam kekerasan itu terjadi penjarahan dan pembakaran rumah-rumah sakit dan sekolah Yahudi dijadikan sasaran. Lebih dari 1.000 tempat ibadah kaum Yahudi dan 7.000 tempat usaha dihancurkan. Hampir 100 orang terbunuh dan 30.000 ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Itu adalah kampanye Nazi untuk secara sistematis menghancurkan ras Yahudi. Ketika mendengar kabar itu, Nicholas Winton membatalkan rencananya bermain ski. Ia pun kemudian pergi ke Praha tempat temannya berada. Jerman berencana untuk menyerbu Cekoslowakia saat itu dan memusnahkan orang-orang Yahudi di sana. Nah, semua keluarga Yahudi merasa resah dan ingin menyelamatkan anak-anak mereka. Pemerintah Inggris telah sepakat untuk mengizinkan imigrasi memberi akses kepada pengungsi anak-anak tanpa dibatasi, dan yang mereka perlukan hanyalah menyiapkan 50 pound sterling bagi setiap anak dan tempat tinggal untuk mereka selama di Inggris. Nicholas memutuskan untuk mengambil satu tindakan. Ia membuat sebuah kantor di ruang makan hotelnya di Praha dan membuat daftar dari anak-anaknya akan ia selamatkan dari kekejaman Nazi itu. Nah, setelah selesai, ia kemudian kembali ke Inggris dan mengatur finansial dan tempat-tempat tinggal. Ia mengatur semuanya sampai terdata ada 669 anak yang akan ia selamatkan ke Inggris. Di tengah misi penyelamatan itu, Nicholas merasa frustasi karena baginya itu jumlah yang sedikit dan ia ingin menyelamatkan lebih banyak dari itu. Nah, ia merasa bersalah dan ia menyimpan hal itu dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Sampai 50 tahun berlalu, di tahun 1988 satu stasiun televisi membuat sebuah program televisi dan memberikan surprise kepada Nicholas tentang apa yang telah dilakukannya. Nah, saat itu ia ada di tengah-tengah penonton saat program itu sedang direkam. Kemudian pembawa acara itu mulai berbicara tentang Nicholas Winton. Kemudian ia mengenalkan seorang wanita di samping Winton. Wanita itu berusia 50-an tahun dan ia adalah salah satu dari anak-anak yang Winton selamatkan. Wanita itu pun kemudian berdiri dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali. Dia mencium tangan Nicholas Winton dan menyentuh pipinya dengan penuh syukur. Mata Nicholas berkaca-kaca karena menyaksikan bahwa perbuatannya tidak sia-sia. Pembawa acara kemudian bertanya kembali kepada hadirin yang ada, apakah ada orang lain di antara hadirin yang berutang hidup kepada Nicholas Winton? Dan apa yang terjadi? Seluruh hadirin berdiri. Semuanya telah berkeluarga, bersuami, beristri, punya anak, punya cucu, dan Nicholas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia kemudian terkagum-kagum dan melihat ke belakang, ke sisi lain dan sekelilingnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia saksikan. Setiap orang di studio berdiri, mereka tersenyum, mereka berterima kasih kepadanya dan memberi tepuk tangan yang membuatnya terkesima dan terharu. Ada yang sudah menjadi ahli bedah, fisikawan, penulis, seniman, politisi, jurnalis, arsitek, sutradara, pengacara, pengusaha, dan guru. Nicholas telah menyelamatkan setiap hidup orang di studio itu. Ia berhasil dan akhirnya dia sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan yang tidak sia-sia. Guys, Nicholas Winton membawa penyesalan dalam dirinya karena belum menyaksikan hasil perbuatan yang belum dia lihat. Ia belum dapat melihat saat itu bahwa benih kebaikan yang dia tabur telah menjadi sebuah pohon kebaikan yang besar. Ia berkonsentrasi pada penyesalannya karena tidak bisa melakukan penyelamatan lebih dari 669 orang. Sampai akhirnya ia dapat melihat hasilnya yang melegakan di program TV itu. Semuanya berubah. Kita juga kadang seperti itu, guys. Kita lebih berkonsentrasi kepada apa yang belum kita kerjakan atau selesaikan dan merasa bersalah dan menyesal karena tidak melakukannya. Sudahlah, gak usah terlalu dipikirkan. Sekarang waktunya Anda memikirkan dan menghargai apa yang sudah Anda kerjakan dan selesaikan. Karena apa yang telah Anda kerjakan dan selesaikan itu lebih berarti. Sekian podcast kali ini. Jangan takut, terus bersuara. Sampai ketemu di podcast berikutnya.